Di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, Kerajaan Singosari mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ia berhasil menaklukkan daerah-daerah luar Jawa dengan konsep politik Cakrawala Mandala. Sementara itu, di daratan Cina mengincar sebuah kekuatan besar yang sewaktu-waktu siap untuk menyerang. Cina Mongol yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Kubilai Khan mulai intensif untuk menaklukkan daerah-daerah Asia termasuk juga Singosari. Selain itu, di dalam kerajaan Singosari juga mulai dirongrong dari raja bawahan Kertanegara bernama Jaya Katuang. Merupakan seorang raja dari Kediri yang mempunyai hasrat untuk menguasai kerajaan Singosari. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan daerah Melayu atau yang lebih dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu. Hal ini dilakukan Raja Kertanegara untuk menggalang kekuatan guna membendung kekuatan serangan dari Kubilai Khan di wilayah Asia Tenggara. Aku mendengar ancaman dari Sultan Nagari bahwa tentara Mongol telah mencapai bagian selatan kerajaan kita. Dan yang akan aku khawatirkan tentang kekuatan armada perang yang mereka miliki yang terkenal sangat-sangat kuat. Hamba rasa Prabu tidak usah khawatir. Tuan hamba adalah raja yang termasyhur. Panji-panji telah mulai siap berkibar di seluruh wilayah Nusantara dan banyak kerajaan-kerajaan bawahan yang siap mengirim bala bantuan jika Tuan Prabu membutuhkannya. Betul apa yang dikatakan Saudara Patih. Gusti Prabu tidak perlu khawatir karena kita mempunyai pasukan yang kuat. Belum lagi raja-raja sekutu yang mendukung kita. Pasti bukan hal yang sulit untuk menghalau pasukan Cina Mongol itu. Akan tetapi jika saya diizinkan memberikan masukan, bagaimana kalau kita menghalau pasukan Cina Mongol itu di daerah Melayu dengan pasukan kita? Itu saja dengan jumlah yang secukupnya guna menjegal pasukan Cina Mongol itu. Oh benar kata Paman Patih. Kita nggak perlu mengeluarkan semua kekuatan kita, karena perangnya juga di sini pasti bakalan banyak kerusakan serta korban yang berjatuhan. Yaudah, cepat panggil Kebo Anabrang untuk memimpin pasukan Melayu, dan aku akan menamai perang ini Ekspedisi Pamalayu. Sendikat dawuh Gusti Prabu. Maka dengan itu, berangkatlah pasukan Kebo Anabrang untuk menaklukkan Melayu serta membantu misi untuk mencegah laju dari pasukan Cina Mongol ke Singosari. Setelah kepergian pasukan ekspedisi Pamalayu, kehidupan kerajaan Singosari pun berjalan seperti biasanya. Akan tetapi, secara politik, hal itu justru amat sangat rawan membuat terjadinya pemberontakan. Karena secara militer, pasukan Singosari jauh berkurang. Diam-diam, situasi tersebut sangat dinantikan oleh Jaya Katuang. Dia menunggu sampai Raja Kertanegara lengah untuk kemudian dia dan pasukannya melancarkan serangannya ke Singosari. Sementara itu, di tahun 1289, akhirnya datanglah utusan Cina Mongol. Utusan tersebut menyampaikan pesan yang isinya adalah pengakuan tunduk dari Raja Kertanegara kepada Kaisar Kubilai Khan. Maka datanglah Mengci ke Singosari. Maaf Gusti Prabu, hamba ingin menyampaikan pesan dari Cina Mongol yang ingin bertanya Prabu. Mau ngapain ini? Berani-beraninya Raja Mongol mengirim pasukannya ke sini. Mohon maaf Gusti Prabu, mungkin Raja Cina Mongol ingin menjanjikan perdamaian dengan kita. Mohon Raja Prabu untuk memikirkannya dengan benar, karena dengan itu tidak akan ada korban jatuh. Apaan ini? Sini kamu. Iya Raja. Berikan surat ini kepada rajamu. Aku tidak akan tunduk kepada siapapun, bahkan kepada rajamu sekalipun. Bahwa ini adalah panggilan yang besar kepada kaisar kami. Dan ingat, kaisar kami akan menghukum kesombongan Jawa. Raja, Ya, aku
Maka tindakan Baginda ini tidak keterlaluan. Saya dengar si Raja Cina Mongol menyerang kita dengan pasukan yang kejam dan keji. Aku tidak khawatir sedikit pun. Aku ini raja yang terkenal. Aku ini raja yang masyhur. Aku tidak gentar siapapun. Selang beberapa tahun dari kedatangan utusan bangsa Cina Mongol, Raja Kediri melakukan pemberontakan kepada kerajaan Singosari. Pun taktik yang digunakan adalah taktik supit, yaitu membagi pasukan Kediri menjadi dua. Satu penyerangan dari utara dan satu lagi menyerang dari arah selatan. Sementara itu, suasana di dalam kerajaan Kediri. Aku rasa saat ini adalah saat yang tepat untuk aku memberikan Raja Singosari setelah sekian lama aku menantikannya. Bagaimana dengan Raja Ardaja? Dengan menyerang Singosari, kita akan mengancam Raja Ardaja. Aku sudah mempertimbangkannya, Paman Pati. Aku hanya ingin Kartanegara mati dan ingin menguasai kekuasaannya. Izin Gusti Prabu. Kalau boleh saya memberikan saran, jikalau Gusti Prabu ingin menyerang Singosari, hendaklah memerlukan rencana yang sangat matang. Karena walau bagaimanapun, meskipun tinggal sebagian pasukannya, Singosari masih sulit untuk ditaklukkan. Bagaimana, Paman Pati? Ada saran? Aku ingin penyerangan ini benar-benar membumi hanguskan kerajaan Singosari. Hamba rasa satu-satunya jalan untuk menaklukkan Singosari yaitu dengan memecah belah kekuatan Singosari, Gusti. Bagaimana caranya, Paman Pati? Begini Prabu, kita bagi pasukan kita menjadi dua. Kita arahkan pasukan kita menyerang arah utara dan selatan Singosari. Pasukan menyerang dari arah utara, kita gunakan segala pasukan umpan untuk menarik pasukan Singosari menjauh dari kerajaan. Dan pasukan selatan kita gunakan untuk langsung menggempur ke arah istana. Dengan begitu Kertanegara tidak akan berbuat apa-apa lagi. Singkat cerita, maka tibalah penyerangan tentara Kediri ke Singosari. Sesuai dengan rencana awal, tentara Kediri pun terbagi menjadi dua. Kedua tentara tersebut menyerang dari arah utara dan selatan. Dari arah selatan, pasukan penyerang hanya sebagai umpan, sedangkan pasukan dari arah selatan bertugas untuk menyerang dan menduduki Singosari. Saat penyerangan itu, suasana dalam istana Singosari sedang hiruk-pikuk, karena Raja Kertanegara sedang mengadakan pesta bersama seluruh patih dan pembesar kerajaan. Hal ini pun menyebabkan pasukan ikut lengah dan kurang waspada karena terbawa oleh suasana pesta. Di saat yang bersamaan, masuklah telik sandi yang mengabarkan bahwa di utara kerajaan ada segerombol pasukan kerajaan Kediri yang melakukan keonaran. Kemudian, Raja Kertanegara segera memerintahkan Erwijaya dan Ardaraja untuk segera mengatasi kekacauan tersebut. Lancang kau. Kau gak lihat kita lagi berpesta? Sekali lagi hamba minta maaf Gusti Prabu. Hamba hanya ingin melaporkan bahwa di daerah utara terdapat pasukan kerajaan Kediri yang sedang membuat keonaran. Mereka merampok, menjarah, dan membakar rumah penduduk. Wah, berani-beraninya. Kalian pimpin pasukan sekarang. Aku ingin tahu siapa yang menyerang kerajaan kita. Sendika dawuh Ayah Prabu. Sendika dawuh Ayah Prabu, kami mohon pamit. Maka, dengan diutusnya Erwijaya dan Ardaraja ke utara, posisi kerajaan pun semakin lemah. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan yang siap siaga menunggu di selatan untuk menyerang istana. Tidak dibutuhkan waktu yang lama, pasukan Kediri sudah bisa menguasai istana serta mengancam Raja Kertanegara. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan, Jaka Katuang? Setelah semua yang kulakukan padamu, apakah ini semua balasannya? Aku memberikanmu wilayah di Daha. Aku menikahi adikku dengan dirimu satu-satunya. Apakah itu tidak cukup? Aku sudah lama mengincar tahtamu dan aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku akan membinasakanmu dan seluruh isi istanamu ini. Sampai kapanpun aku tidak akan memberikan kerasaanku untukmu. Diam kau! Setelah Raja Kertanegara gugur, wilayah Singosari pun seluruhnya dikuasai oleh kerajaan Kediri. Mengetahui hal tersebut, Erwijaya kemudian melarikan diri ke Madura guna mencari perlindungan dari pasukan Jaya Katuang.